sedang pergi, seorang wanita datang ke rumah dan bersikap kasar kepada Lupita. Kenapa aku tidak mengetahui ini? Dia datang saat paman di gereja. Tapi Tuan, bagaimana kau mengetahuinya? Apa wanita itu memberitahu Tuan? Tidak. Kamera menyala secara tidak sengaja dan merekam seluruh kejadian itu. Sungguh memalukan. Ya Tuhan, sungguh memalukan. Kak Lupita, jangan menangis. Maaf Tuan, Nyonya, tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa dia bersikap kasar pada keponakan? Menurut tunangan Rogelio Gilda, Lupita meliriknya. Tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin kalian berpikir bahwa pelayan seperti aku berani melirik Tuan Muda Gamboa? Kau hanya butuh matamu untuk melihat orang lain, sayang. Tapi kenapa kau begitu tidak adil pada dirimu sendiri? Kau gadis yang cantik dan penuh dengan sifat-sifat baik. Dengan rambut yang indah dan mata yang cantik. Tuan terlalu baik pada aku, tapi kami tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan dengan apa? Ada beberapa orang yang dilahirkan untuk menjadi pelayan, dan ada yang dilahirkan untuk dilayani, dan mereka tidak boleh bercampur. Lupita, jangan bicara seperti itu. Aku contohnya kan. Cecilia, aku mohon. Saat aku dan Pak Luciano bertemu, aku hanya guru putrinya saja. Gadis muda yang bekerja untuk bertahan hidup. Dan sekarang aku ada di sini. Kami semua bersama dengan karena kita adalah keluarga. Terima kasih Tuhan. Dan kau harus tahu, setelah kami melihat video antara wanita itu dan kau, kami pikir kau yang benar, bukan dia. Kata-kata Tuan sangat membantuku. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Karena Tuan Muda Gamboa tidak akan pernah datang ke rumah ini lagi. Aku akan membawanya kemari. Dulce Maria, jangan bicara. Aku akan diam. Tapi aku akan membawanya. Tuan, Nyonya, aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk keponakanku. Itu tidak perlu, Silvestre. Kami mengenalnya sebaik kami mengenalmu. Istirahatlah dan lupakan semuanya. Terima kasih. Ayo nak, mari. Ya Paman, permisi. Percuma saja aku beritahu gadis seram Gilda tentang dongeng pangeran yang jatuh cinta pada gembala wanita. Aku tidak ingin Kak Lupita sedih. Kami juga tidak ingin dia sedih. Tapi begitulah keadaannya. Tapi itu tidak baik. Sekarang semuanya jadi kacau. Aku ingin tanya, apakah Rogelio tidak bisa menikahi Kak Lupita? Dia sudah punya tunangan. Siapa yang peduli? Ayah juga punya tunangan, tapi terus ayah menikahi ibu sesiku. Ya, Noe. Aku pikir kau harus tahu tentang ini. Aku setuju. Selamat malam. Luciano, apa menurutmu Rogelio harus tahu tunangannya datang ke sini? Aku rasa kita sebaiknya tidak membicarakannya. Bahkan di depan Estefania dan Noe? Tidak. Aku baru saja bicara dengan Noe tentang masalah ini. Dia akan memutuskan apa dia akan memberitahu keponakannya atau tidak. Aku setuju dengan Luciano. Rogelio seharusnya tidak tahu tentang ini. Tapi Gilda adalah tunangannya dan mereka mungkin akan menikah. Keponakanku harus tahu seperti apa wataknya. Bahkan dia dikuasai semua. Jika hubungan Lupita dan Rogelio punya masa depan, kita harus menyelesaikan masalah ini saat itu, tidak sebelumnya. Aku senang sekali malam ini, Rogelio. Aku juga, Gilda. Katakan, kau mencintaiku? Aku mencintai. Sangat? Sang. Baiklah, suster sudah mengantar anak-anak lain ke tempat istirahat. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Ini tentang masalah cinta. Suster sangat menyukai itu. Ayo ceritakan padaku, ceritakan. Suster ingat aku pernah cerita tentang Kak Rogelio dan Kak Lupita yang saling melirik dan gadis seram itu.
Aku sudah bicara dengan gadis seram itu. Aku sudah cukup mengenalnya. Ya, tentu saja. Tunangan keponakan Tuan Gamboa. Aku sudah bilang padanya bahwa Kak Lupita dan Kak Rogelio saling mencintai. Astaga. Tadi dia pergi menemui Kak Lupita. Dan semua yang dia katakan terekam di kamera videoku. Katakan, apa rekamannya sudah dihapus atau itu masih ada di kamera? Katakan padaku. Masih ada, masih ada. Menurut kecerdasan alamiku, Rogelio harus melihat rekaman itu. Tapi sepertinya orang tuaku tidak ingin dia tahu tentang itu. Kau meminta nasihat dariku dan aku memberikannya padamu. Kau tahu nasihat aku selalu hebat. Semua temanku di Monterey menelponku. Dan kau tahu apa yang mereka tanyakan? Bagaimana aku bisa tahu? Wanita banyak bertanya. Mereka ingin tahu apa kita sudah menikah. Lalu bagaimana menurutmu? Aku percaya jika kita belum nikah, kita akan segera menikah. Dan kapan menurutmu kita akan melakukannya? Tentu saja setelah kau melamarku. Rogelio, apa kau tidak akan melamarku? Aku mencintaimu dan kau mencintaiku. Bukankah sudah saatnya kita bicarakan pernikahan? Iya tentu, tapi ini bukan saat yang tepat. Kenapa tidak, sayang? Karena kita akan segera bermain tenis di siang hari. Tentu saja. Akan lebih baik jika lamaran dilakukan di malam hari, malam yang romantis dengan cahaya bulan. Kau seorang pemimpi. Aku hanya wanita yang sedang jatuh cinta. Kau tahu, malam ini akan ada bulan purnama. Aku tidak tahu, tapi aku senang kau memberitahuku. Aku jatuh cinta kepada pria kaya yang sudah memiliki tunangan yang cantik. Tolong bantu aku melupakannya. Tolong bantu aku melupakannya, Bunda. Adiós al amor, dijo ella, La vida tiene que seguir, aunque lo que siga lo podemos predecir. El futuro es un misterio que vuelve loco a todo el hemisferio. Adiós al amor, dijo ella, Dan bagaimana kabar Lupita? Dia kelihatan putus asa dan sedih. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Kalau dia terus bertemu Rogelio, kesedihannya akan lebih besar. Kau tahu bagaimana hal seperti itu. Begitu berhenti bertemu dengannya, dia akan melupakannya. Halo Dulce Maria, Halo Kak Rogelio, aku ingin menemuimu. kenapa ingin menemuiku? Kita berdua harus membicarakan sesuatu yang sangat sentimental. Halo? Minerva? Hai, ini aku, Gilda. Oh sayang, kejutan yang menyenangkan. Aku punya kabar untukmu, Minerva. Apa kau sedang duduk? Tidak, kenapa? Apa yang baru saja kau katakan? Hari ini? Seperti yang bisa kau bayangkan, setelah percakapan kami pagi ini, pernikahanku dengan Rogelio sudah hampir bisa dipastikan. Gilda, akhirnya. Aku sangat mengharapkan ini. Malam ini, aku dan putramu akan menentukan tanggal pernikahan kami. Jadi kau meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun? Ibu dan tante rambut palsu sedang merajut sepatu bayi. Setiap kali mereka merajut, kabum. Seluruh rumah bisa runtuh menimpa mereka dan mereka tidak akan sadar. Baiklah, dan kau ingin bicarakan apa denganku? Kak Rogelio, apa kau tunangannya Gilda seram yang menyebalkan itu? Siapa yang memberitahumu? Aku hanya ingin memberitahumu, Kak Lupita jauh lebih cantik dan jauh lebih baik daripada Gilda yang seram itu. Dulce Maria, tolong. Namanya Gilda Esparza.
apapun itu. Harusnya kakak tidak jadi tunangannya. Harusnya kakak bertunangan dengan Kak Lupita. Dia sangat cantik, rambutnya bagus. Kau masih terlalu kecil untuk bisa memahami hal ini. Karena aku tahu, si seram itu yang bersamaku di kafetaria, dia benar-benar buruk. Kau menemui Gilda? Tidak baik baginya jika ada yang tahu Jika ada yang tahu apa? bahwa dia kasar padaku. Lalu dia datang ke rumahku dan mengatakan hal buruk pada Kak Lupita. Tapi itu tidak mungkin. Sangat mungkin. Semuanya terekam di kamera yang kakak hadiahkan padaku.